Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sejarah Indonesia akan membacakan dan mempresentasikan tentang Kesultanan Ternate. Pertama, sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama adalah Bania. Perkenalkan, nama saya Bania Bustanta, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Diantoro, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadi Hajiki, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rafli Ardiansa, nomor absen 30. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang Kesultanan Ternate. Letak Kesultanan Ternate. Secara geografis, Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku, lebih tepatnya berada di antara Pulau Irian Jaya atau Papua dan Pulau Sulawesi, serta wilayah kerajaan berbatasan langsung dengan Kerajaan Tidore. Apa itu Kesultanan Ternate? Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'at Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Selanjutnya, saya Bani Bustanta akan menjelaskan sejarah lahirnya Kerajaan Kesultanan Ternate. Sejarah terdirinya Kerajaan Ternate bermula dari kerajaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh kepala marga atau disebut mamole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun Cina. Setelah dilakukan musyawarah, para Molai sepakat menunjuk Molekiko sebagai Kalono atau raja mereka sejak 1257 Masehi. Malonokiko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Bamasyur Malomo. Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan kerajaan-kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolonel marhum 1432 sampai 1496 Masehi. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kalono marhum berkuasa, datang seorang ahli dari Jawa bernama Maulana Husein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zahlina Al-Bidin yang berkuasa antara 1496 sampai 1500 Masehi mulai memperlakukan hukum-hukum Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zikri. Masa kejayaan Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kerajaan pada masa kepemimpinan Sultanan Babura. Pada saat itu, Sultanan Babura berhasil menyingkirkan kekuasaan dari orang Portugis dari tanah Maluku. Keberhasilan lainnya dilakukan oleh Babura adalah hasil meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Mindanao, yakni yang berada di sebelah utara dan di sebelah selatan itu Ambon.
Kesultanan Ternate memiliki kekuasaan sebanyak 72 pulau besar dan kecil. Pencapaian tersebut membuat Kesultanan Babura dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya yang berpenghuni. Kesultanan Ternate juga mencapai kejayaan di bidang perdagangan rempah dan juga kekuatan militernya pada abad ke-13 hingga abad ke-19. Masa kemudahan Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemudahan setelah Sultan Babura wafat pada tahun 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamuramu pada tahun 1606 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Zaki. Saya Muhammad Zaki Duyantoro akan membacakan kehidupan sosial dan ekonomi di Kesultanan Ternate. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku itu terbilang cukup subur dan diliputi oleh hutan rimba. Banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh sebab itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku menjadi maju dan pesat dan menjadi salah satu unsur di masa kejayaan Kesultanan Ternate. Selanjutnya saya akan membacakan juga tentang kehidupan budaya dari Kesultanan Ternate. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik yaitu Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon yang berada di Pulau Maluku. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam yang cukup pesat dan besar. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat yang tinggal dan hidup di Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Ternate diliputi aktivitas perekonomian dan keagamaan yang sangat taat. Salah satu bukti dan karya seni bangunan yang terkenal ialah Istana Kesultanan Ternate dan Masjid kuno Jami di Ternate. Selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan Kesultanan Ternate yang paling terkenal. Yang pertama adalah Istana Kesultanan Ternate. Istana Kesultanan Ternate ini merupakan tempat singgasana sekaligus tempat tinggal bagi anggota kerajaan dan raja dan pusat pemerintahan dan pusat sistem pemerintahan Raja Ternate. Yang kedua adalah Masjid Jami Kesultanan Ternate. Masjid Jami merupakan tempat ibadah untuk umat Islam yang ada di Kesultanan Ternate. Masjid ini juga menjadi pusat peribadahan dan pusat
pertemuan antar bangsa yang ada di Kesultanan Ternate. Selain itu, masjid ini juga menjadi simbol dari Kesultanan Ternate yang paling terkenal yang berupa bercorak agama Islam. Yang kedua adalah Benteng Toluco. Benteng Toluco merupakan benteng yang terletak di Kesultanan Ternate. Benteng ini dulunya juga sempat menjadi menjadi perang perebutan antara Kesultanan Ternate dan kerajaan Portugis dan Belanda dan Portugis dan Belanda saat memperebutkan rempah-rempah dan mengambil wilayah di daerah Maluku. Yang selanjutnya adalah sumber sejarah. Semua hal yang ada di Kesultanan Ternate tidak luput dari sumber sejarah yang dituliskan. Salah satunya, ada 2 sumber sejarah yang paling terkenal dari Kerajaan Ternate untuk mengetahui kehidupan di Kerajaan Ternate. Sumber sejarah pertama Kesultanan Ternate yang dapat diketahui adalah ditemukannya beberapa peninggalan seperti peninggalan sisa-sisa kerajaan kesultanan seperti istana kesultanan, masjid, dan koleksi-koleksi kerajaan yang lainnya yang menjadi bukti-bukti adanya Kesultanan Ternate. Yang kedua adalah sumber sejarah lainnya adalah catatan dagang atau catatan perdagangan dari para pelaut dari bangsa-bangsa Eropa. Seperti contohnya adalah seorang orang Portugis yang bernama Tom Pires. Catatan ini kemudian diberi judul Summa Oriental. Buku ini menjadi acuan terutama pada kedatangan awal orang Eropa ke Nusantara. Dan yang paling terkenal ditulis di buku ini adalah kedatangan bangsa Portugis dan VOC di tanah Maluku dan menjelaskan juga tentang rempah-rempah yang ada di Nusantara. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Bania Bastanta Tarigan. Kesimpulan, penjelasan di atas tentang Sultan Islam di Maluku yaitu Ternate memberikan gambaran umum tentang bagaimana proses Islamisasi dan perkembangannya di Maluku yang tidak menimbulkan konflik apapun. Walaupun ada konflik itu terjadi, justru telah kedatangan orang-orang Eropa yang kemudian ikut campur terhadap urusan internal kesultanan. Sebagian di wilayah Nusantara yang lain, jalur budaya menjadi cara efektif dalam proses Islamisasi. Dari proses itu terjadi bahwa Islam dihadirkan dengan posisi dipadukan dengan budaya setempat yang ada di Ternate, Maluku. Demikian presentasi dari kelompok saya. Tunggu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kamera dulu dong. Ayo, sekian presentasi dari kelompok 6 Sejarah Indonesia yang berjudul tentang Kesultanan Ternate. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata dan kalimat. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.